Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi reputasi keuangan 2 ini kita membahas tentang leasing. Baik, yang perlu kita pahami terlebih dahulu itu adalah apakah yang disebut dengan leasing. Leasing adalah perjanjian kontraktual antara lessor dan lessee yang memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan properti tertentu. Properti yang dimiliki oleh lessor selama periode waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang sewa yang sudah ditentukan. Pada umumnya, hal tersebut dibayarkan secara periodik, sehingga secara garis besar lessor itu adalah pemilik barang, sedangkan lessee adalah penyewa terhadap barang leasing. Keunggulan leasing adalah satu, tidak ada uang muka. Pada peraturan OJK sudah mulai membolehkan adanya uang muka sampai dengan 0%. Kemudian menghindari risiko kepemilikan, sehingga si lessee akan lebih mudah untuk memiliki barang modal atau untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Ketika barang itu sudah dimilikinya, maka untuk maintenance, kemudian apabila terjadi bencana ataupun adanya usia terhadap barang sehingga membuat barang tersebut menjadi menurun daya gunanya, maka hal tersebut dapat dibicarakan kepada si lessor bagaimana dapat diupayakan menjadi lebih baik atau dinegosiasikan agar barang tersebut tetap bisa mendukung operasional mereka. Kemudian ketiga adalah lebih fleksibilitas, artinya kondisi bisnis dan persyaratan berubah setiap saat. Jika aset yang dileaskan perubahan dapat mengganti aset tersebut dengan mudah sebagai respon terhadap perubahan. Contohnya terhadap barang-barang teknologi. Jika Anda misalnya melakukan lease barang dalam bentuknya misalnya laptop, kemudian ternyata Anda membutuhkan dengan misalnya di-upgrade lagi menjadi yang lebih bagus gitu ya. Si lessor mampu untuk memfasilitasi hal tersebut. Kemudian, apakah keuntungannya bagi lessor dengan meleasingkan asetnya tersebut? Satu adalah meningkatkan penjualan. Karena tawaran leasing tersebut satu lebih ringan karena adanya uang muka yang bisa 0%, kemudian adanya tawaran yang lebih menarik, adanya misalnya bisa fleksibilitas, sehingga itu hal-hal yang dapat mendukung volume penjualan terhadap barang leasing. Kemudian kelangsungan hubungan dengan lessee. Ya sudah jelas ya bahwa hubungan lessee dan lessor tersebut akan berjalan dengan lebih lama gitu. Ketika Anda meleasingkan barang, jangka waktunya misalnya ada 5 tahun. Selama masa itu ada bagian-bagian tertentu yang melakukan hubungan dengan siapa si lessee, bahwa misalnya apakah perlu di maintenance misalnya barang leasingnya, atau misalnya perlukah menawarkan lagi adanya produk baru mungkin setelah misalnya masa leasingnya habis, terus menginformasikan adanya promo-promo gitu kan agar lebih mudah. Nah, sebenarnya itu akan lebih memudahkan bagi si lessor. Kemudian ada namanya nilai sisa yang dipertahankan. Nilai sisa yang dipertahankan ini di mana hak kepemilikan dari aset yang di-lease itu tidak beralih ke lessee. Artinya ketika masa sewa barang lease tersebut selesai, maka akan dikembalikan kepada si lessor. Si lessor memiliki nilai residu, terutama misalkan barang yang di-leasekan dalam keadaan yang baik, sehingga lessor diuntungkan dengan barang tersebut dapat dileaskan kembali atau dapat dijual. Jika lessee itu mengkapitalisasi lease, maksudnya adalah mengeluarkan dana sejumlah tertentu untuk memperoleh aset tersebut, bukan mengeluarkan biaya sewa, tapi menjadikan barang lease tersebut menjadi aset.
sehingga lesi akan dicatat sebagai aset dan kemudian muncul kewajiban sejumlah nilai pembayaran sewa tersebut. Kemudian lessor pun akhirnya memindahkan secara substansi seluruh manfaat dan risiko kepemilikannya. Nah, saat itulah si lessor akan mengeluarkan aktiva pada neraca sehingga muncullah piutang. Sehingga nanti jurnalnya itu adalah piutang pada aset. Asetnya apa? Misalnya peralatan, mungkin jadi piutang pada peralatan. Nah, untuk menjadi kapitalis tersebut, itu kategorinya ada 4. Satu, lease itu mentransfer kepemilikan properti kepada lesi. Jadi isi kontrak tersebut adalah menyatakan adanya transferan kepemilikan properti kepada lesi. Kemudian, lease tersebut berisi memiliki opsi untuk membeli dengan harga khusus. Artinya, si lesi dapat bergain purchase option. Kemudian, yang ketiga adalah jangka waktu lease, jangka waktu kontraknya itu sama dengan atau lebih dari 75% dari estimasi umur ekonomis aktiva yang di lease. Artinya, misalnya umur ekonomisnya itu 10 tahun, maka barang lease tersebut menjadi kepemilikannya lesi apabila umur jangka waktu kontraknya adalah lebih dari 7,5 tahun. Kemudian yang keempat adalah nilai sekarang atau present value. Dan pembayaran lease minimum tidak termasuk biaya eksekutori. Biaya eksekutori itu adalah biaya yang muncul pada saat adanya hubungan kontrak antara lesi dan lessor. Biasanya itu seperti asuransi, kemudian biaya servis, dan contohnya seperti itu. Itu sama dengan atau melebihi 90% dari nilai properti yang di list. Misalnya propertinya 100 juta, maka 95 juta nilai aset tersebut itu merupakan termasuk salah satu kategori dari capital list. Baik, terakhir itu kita kenali juga bentuk-bentuk list. Ada yang namanya finance list atau capital list yang sudah kita singgung sebelumnya, kemudian operating list, leverage list, dan cross border list. Untuk finance list sudah saya singgung sebelumnya. Untuk skemanya adalah lesi melakukan negosiasi kepada supplier, kemudian misalnya sudah sudah fix gitu, nanti supplier menyerahkan barangnya kepada lesi, kemudian lessor membayarkan barang tersebut kepada supplier, dan lesi membayar secara berkala kepada lessor. Kemudian ada lagi namanya operating list. Operating list lebih kepada lessor membeli barang, gitu kan, kemudian disewakan kepada lesi. Nah, ini banyak contohnya ya, misalnya Anda kendaraan, kemudian barang atau peralatan seperti fotokopi atau nilainya yang tidak terlalu tinggi. Kemudian ada namanya leverage list. Leverage ini hampir sama seperti capital list, tapi hanya saja dia nilainya sangat tinggi untuk nilai kontraknya, sehingga sifatnya lebih kompleks, di mana lessor tersebut tidak dapat membiayai 100% terhadap pendanaannya atau barang yang diinginkan lesi, misalnya mesin pabrik gitu ya, nanti 20% atau 40% didanai oleh lessor, kemudian sisanya menggunakan pihak ketiga lain gitu ya, atau perbankan. Kemudian ada lagi namanya cross border lease. Cross border lease adalah transaksi leasing yang dilakukan dengan melewati batas suatu negara gitu. Nah, kalau kita lihat ya, ada contohnya seperti Garuda juga memiliki melakukan kontrak leasing itu bersama dengan ICBC, Industrial and Commercial Bank of China, untuk pengadaan pesawatnya. Baik, cukup sekian. Saya harap Anda mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.